warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini bersama saya Gilang Lukito Permatasari, CGP Angkatan 9, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Saya bertugas di SD Negeri 1 Sukamukti. Dan di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sukamukti. Bapak bersedia untuk diwawancara ya Pak ya? Bersedia. Oke. Silakan perkenalkan diri Pak. Terima kasih. Nama saya Nurkolis SPD, bertugas sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Sukamukti, Kecamatan Sukaben, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Baik, terima kasih. Ya, ada beberapa pertanyaan untuk wawancara. Ini adalah pemenuhan tugas dari demonstrasi kontekstual, Pak. Ya. Yang dari Angkatan CGP ya. Baik, pertanyaan pertama. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Kasus dilema etika itu banyak terjadi di sekolah-sekolah dan juga termasuk pendidikan. Nah, saya sebagai kepala sekolah itu harus bisa menyelesaikan dengan bijak, karena itu pengambilan keputusan yang sangat penting yang menentukan benar atau salah ataupun benar lawan benar. Jadi dalam penyelesaian ini perlu kebijakan, ketelitian, dan berkesinambungan. Oke, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Baik, Bu. Dalam pengambilan keputusan ini, kita harus teliti dan hati-hati untuk mengambil keputusan. Karena kalau tidak hati-hati, nanti akan berakibat tidak berdampak buruk atau tidak baik bagi guru atau siswa yang mengalami permasalahan itu. Jadi saya biasanya dalam mengambil keputusan ini tidak sekaligus. Jadi saya memikirkan, saya cerna, bahkan saya konsultasikan dengan guru-guru bagaimana cara mengambil keputusan yang baik dan benar. Artinya pengambilan keputusan itu dimusyawarahkan bersama begitu ya Pak? Iya, kalau saya tidak bisa menyelesaikan sendiri. Oh begitu. Oke. Ada pernah terjadi Pak? Sering di sekolah. Sering ya di Iya, sekolah. Ya. sering terjadi masalah-masalah itu, baik guru maupun siswa. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Baik Bu, jadi prosedur yang saya lakukan itu biasanya kalau hal itu bersifat prinsip dan itu bisa saya atasi sendiri, saya lakukan sendiri. Tapi apabila saya mengalami dilema, itu biasanya saya mendapatkan guru maupun tenaga kependidikan. Berarti prosedurnya harus diidentifikasi dulu ya, betul. Untuk mengambil keputusan begitu. Ya. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, jadi untuk dilema etika yang saya lakukan di sini itu pengambilan secara musyawarah, karena dengan musyawarah kita bisa menentukan mana yang terbaik. Berarti kita bisa mendengarkan pendapat yang lain, gitu, Pak ya. Dan nanti pendapat yang tepat itu baru diambil begitu. Iya, betul. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangan apa saja yang berat? Pernah nggak terjadi masalah yang paling berat sekali di sekolahan ini kemudian Bapak sulit untuk mengambil keputusan? Iya, pernah terjadi. Jadi itu biasa. Jadi kalau
sebuah permasalahan itu mesti ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Tapi kita harus bijak menyikapinya, karena pihak yang dirugikan otomatis itu akan membenci kita. Jadi kita sebagai pengambil keputusan harus bisa menerima risiko yang terjadi. Berarti tantangannya ketika dibenci begitu ya Pak ya. Terus kemudian resiko dari pengambilan keputusan tersebut. Tidak bisa menerima, otomatis kita dibenci ya. Kemudian bagaimana Bapak cara mengatasinya? Ya saya biasa dengan melakukan koordinasi biasa, bergaul biasa. Jadi ya seperti tidak ada apa-apa. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki jadwal dalam penyelesaian keputusan kasus dilema etika? Apakah diselesaikan langsung tepat di tempat atau terjadwal begitu Pak? Karena prosedur yang dijalankan itu kan biasanya macam-macam begitu. Iya, lihat permasalahannya Bu. Kalau masalahnya itu ringan, biasanya langsung diselesaikan waktu itu juga. Tetapi kalau permasalahannya berat, itu biasanya saya tunda atau saya jadwalkan sambil memikirkan apa yang harus keputusan yang terbaik. Mencari solusi. Baik, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, banyak sekali Bu. Jadi terutama dalam pengambilan penyelesaian kasus-kasus seperti ini ya rekan-rekan guru, kemudian komite, dan juga bahkan melibatkan wali murid untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti itu. Pernah bertentangan sama wali murid atau komite Pak di sekolahnya? Sering ya? Iya. Contohnya dalam hal apa itu Pak? Ya misalnya di sekolah itu terjadi bullying antar siswa, jadi nanti ada orang tuanya yang protes, kemudian kita selesaikan, dan mungkin tidak ada yang bisa menerima, sehingga terjadi adu mulut, itu sering terjadi. Oleh sebab itu hal-hal seperti itu terus gencar saya lakukan untuk menekan sekecil mungkin terjadi hal-hal seperti itu. Agar tidak terjadi bullying antar siswa begitu ya. Ya alhamdulillah sekarang itu sudah jarang terjadi. Baik, ini pertanyaan terakhir Pak. Jadi apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di Baik Bu, terima kasih. Hal-hal yang bisa kita petik bahwa dalam hidup ini tidak bisa lepas dari masalah, sehingga kita harus pandai-pandai menyikapinya, baik dengan guru antar kepala sekolah. Kita harus bisa legowo. Kalau saya salah ditegur guru harus pindah rumah, guru kalau ditegur kepala sekolah harus bisa. Jadi hidup ini Bu saling mengingatkan. Tidak ada kebenaran yang hakiki, tapi kita saling memperbaiki satu sama lain. Oke, sangat baik sekali Bapak. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk tugas saya, dan terima kasih juga karena sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Thank